Sensasi baru menghampiri panggung Liga Voli Korea ketika Mega membawa tim kesayangannya lolos. Dan bintang asal Indonesia itu diumumkan sebagai pemain paling subur di ASEAN dan prestasinya bersama Red Spark tak hanya mengundang kekaguman berbagai sesama poin, tetapi juga membuka mata para penggemar voli terhadap talenta luar biasa yang dimiliki oleh Mega. Dia tak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keberanian dan kecerdasan dalam mengambil resiko. Teknik serangan yang tak terduga menciptakan kebingungan di kubu lawan, membuka peluang bagi Red Spark untuk mengambil poin demi poin. Kerjasama tim yang efektif juga membuat Mega tak lepas dari kerjasama yang erat dengan rekan setimnya. Kombinasi permainan individu yang brilian dengan kerja keras yang efektif menciptakan sinergi luar biasa di lapangan, menjadikan Red Spark sebagai kekuatan yang tak terbendung. Popularitas Mega sebagai atlet voli belakangan makin meningkat di Korea. Hal ini disebabkan karena performa Gibilang kala membela Red Spark. Dan bukan hanya itu, Mega membawa Federasi Bola Voli Korea semakin dikenal oleh dunia. Seakan voli Korea sekarang menjelma sebagai olahraga penuh dengan entertainment yang sangat rugi untuk tidak menonton. Hanya musim ini sosok Mega terus menjadi sorotan. Pasalnya ia sukses membawa Red Spark mencetak sejarah dengan menembus babak playoff Liga Voli Korea. Diketahui kali terakhir Red Spark lolos adalah musim 2016-2017. Tak heran jika warganet Korea banyak yang memujinya, bahkan ia pun secara khusus sampai mendapat apresiasi dari para idol maupun para pelatih Korea Selatan. Banyak orang bilang Mega hebat membawa banyak drama di Korea. Legenda voli dunia sekaligus pelatih timnas wanita Korea Kesar Hernandez Gonzalez dilansir dari media Korea The Spike dan Navar Kesar Hernandez begitu kaget begitu populernya Liga Voli Korea di media sosial saat ini dan beri pengakuan jujur setelah melihat sendiri aksi Megatron. Ia terus menunjukkan penampilan gemilang di gelaran Liga Voli Korea musim ini. Mega sukses mematahkan anggapan miring dan membuktikan keberhasilan mereka di panggung voli Korea sebagai prestasi gemilang yang kini dianggap merajai panggung voli Korea dengan ketenaran maupun prestasinya bersama tim yang luar biasa. Bersama Red Spark, pemain yang dengan julukan Megatron itu sukses membawa Red Spark merengsek ke papan atas, tapi pilar penting untuk Red Spark musim ini. Ditambah Yum Hyo-son yang semakin handal memberikan umpan manja kepada Megawati. Hal tersebut membuat Red Spark kokoh di peringkat ketiga klasemen dan sudah mengamankan satu wicket untuk berlaga di semifinal. Gemilangnya performa Red Spark saat ini mulai mendapatkan banyak pujian, salah satunya dari legenda dunia yang menjadi pelatih kepala wanita Korea. Dia memberikan komentarnya dalam wawancara bersama media SBS Sport. Kesar Hernandez yang memuji Red Spark dan pamor prestasi Mega. Ia mengatakan kalau kontribusinya dan performa impresif Megatron bagi Red Spark membuat voli Korea semakin dikenal dan dihormati dunia. Menurutnya ada banyak faktor yang membuat Red Spark bisa tampil gemilang. Kesar Hernandez juga semakin memahami karakter bermain para pemain Korea. Seperti tim Red Spark, ada Yum Hyo-son, Park Eun-jin, Jung Ho-young yang selalu mengisi line up timnas Korea. Dia juga menyoroti pemain Indonesia yang membawa pengaruh sangat luar biasa bagi Red Spark. Tim ada rasa kekuatan secara keseluruhan di semua posisi termasuk opsi menyerang. Selain itu, Kesar Hernandez mengatakan kalau Mega memiliki serangan bagus, namun tak jarang dirinya melakukan beberapa kesalahan di momen penting pertandingan. Pencapaian gemilang ini membuatnya berada dalam daftar top scorer sementara untuk Red Spark sepanjang musim. Prestasinya mencuri perhatian penggemar voli, namun juga mendapat apresiasi dari Kesar Hernandez, pelatih timnas voli putri Korea. Dalam video yang diunggah, dia belak-belakan melontarkan pujian kepada Megatron. Menurutnya ada pemain asing yang terkenal di Korea berkat penampilannya. Pertama, saat aku menonton setiap voli wanita namanya Megawati di mana-mana. Dia melihat bagus mulai berkembang terbukti dengan catatan error yang lebih sedikit dibandingkan laga-laga sebelumnya. Megawati pemain yang sangat dikenal oleh pecinta voli Korea. Aku tak ragu memujinya dan kekompakan mereka, ungkap Kesar dilansir dari The Spike melalui SBS Sport. Akan tetapi upaya terus dilakukan oleh tim Red Spark untuk menyembuhkan cedera itu. Cedera itu akan cepat sembuh dengan dilakukan oleh medis Red Spark. Setelah membawa timnya lolos, sang kapten begitu bangganya kepada Mega yang dianggap sudah seperti adiknya sendiri, yang tak rela jika musim depan harus berpisah dengan Mega. Sedangkan Ko Hee-jin fokus kepada menghindarkan pemainnya dari cedera dengan risiko kehilangan ritme bermain pada playoff nanti. Timingnya belum mencapai puncaknya. Kami memiliki 2 pertandingan tersisa. Menargetkan seluruh pemain pilarnya dalam kondisi fit, menyusul cedera dialami Van Jabukilic dan Park Eun-jin. Untuk menghindari pemain intinya dihantam cedera, pelatih Red Spark Ko Hee-jin memutuskan untuk mencadangkan dalam beberapa laga terakhir mereka. Megawati Hanggaestri Pertiwi tidak lagi dimainkan Red Spark selama putaran ke-6 Liga Voli Korea. Faktor utama pelatih Ko Hee-jin mengistirahatkan Megawati sejak putaran 6 adalah tidak ingin bintang utamanya itu cedera saat playoff final Liga Voli Korea.
Red Sparks dipastikan lolos ke playoff guna memperebutkan tiket ke final melawan Hillstead pada 25-29 Maret nanti. Pemenang playoff ini akan menghadapi Pink Spiders dalam perebutan gelar juara Liga Voli Korea musim ini. Saat ini Red Sparks sudah kehilangan Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang mengalami cedera engkel. Kondisi Bukilik dilaporkan lebih parah ketimbang Park Eun-jin. Sejak awal putaran 6, Ko Hae-jin dalam posisi dilema antara memperjuangkan posisi kedua demi mendapatkan keuntungan 2 laga kandang atau mempersiapkan tim dalam kondisi terbaik untuk playoff. Nomor 2 tampaknya jadi pilihan Ko Hee-jin. Sejumlah pemain utama diistirahatkan, meliputi Megawati, Yoon Hye-seon, Nohran, Pyo Seung-ju, dan Jung Ho-young. Dengan mengistirahatkan para pemain tersebut, Red Sparks berpotensi tampil dengan kekuatan terbaik, bahkan bisa bermain dengan full tim apabila pemulihan Bukilik dan Park Eun-jin sesuai harapan. Red Sparks kembali ke persaingan juara Liga Voli Korea setelah masuk peringkat 3 besar pada klasemen akhir fase reguler. Tak heran para pemain Red Sparks begitu senang dan emosional ketika memastikan tiket ke babak playoff. Ko Hae-jin mengingatkan agar Mega dan kawan-kawan tak berlebihan menyambut keberhasilan menembus playoff karena ada target yang jauh lebih tinggi. Aku tekankan kepada para pemain agar jangan kesenangan. Aku menetapkan tujuan untuk menjadi juara, ungkapnya. Bukan bola yang bergoncang, tetapi hati para pemain. Jika Anda tetap rendah hati dan melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, Anda akan meraih hasil yang bagus, ungkap Ko Hae-jin. Berikut 5 hal yang harus diketahui soal playoff di Liga Voli Korea. Yang pertama, playoff diikuti 3 atau 4 tim saja, yakni peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat di klasemen akhir fase reguler. Untuk tim peringkat keempat hanya bisa diikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak dapat dipenuhi, maka tim peringkat keempat tak bisa maju ke playoff. Yang kedua, playoff di-V-League terdiri dari 3 tahap berdasarkan hasil akhir klasemen, yakni peringkat keempat menghadapi peringkat ketiga, selanjutnya pemenang tahap pertama menghadapi tim peringkat kedua. Kemudian babak final playoff menghadirkan laga tim peringkat pertama melawan pemenang laga tahap kedua. Jika tak ada tim peringkat keempat, maka playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Yang ketiga, pada babak playoff jumlah pertandingan yang dilakoni tidaklah sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, maka akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Lantaran musim ini tak ada tim peringkat keempat, maka Red Sparks akan langsung menghadapi tim peringkat kedua.